Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya takdimi pendiri Pondok Wahid Hasyim, beliau Simbah Kiai Abdul Adi Asy-Syafi'i dan Simbahnya Hadiah Abdul Hadi, dan pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim, beliau Bapak Kiai Haji Dr. Andes Jalal Suyuti dan ibunda Nyai Neli Umi Halimah serta keluarga Mas Reza, Mas Rafi, dan Kak Mada, dan yang saya hormati selaku Kepala Sekolah SMA Al-Quran Bapak Abdul Muhyi beserta guru-guru dan jajarannya, dan tidak lupa pula teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Alfian Afik Abdillah dari kelas 11 BIMA 1. Di sini saya akan menyampaikan pengetahuan tentang diturunkannya wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Sebab-sebab diturunkannya surat Al-Alaq dikisahkan saat mendapatkan wahyu pertama tersebut, Nabi Muhammad SAW sering menghabiskan waktu di Gua Hiro untuk beribadah serta merenungi tentang kuasaan Allah. Kemudian, tepat pada saat malam 17 Ramadan, Malaikat Jibril menemui Rasulullah sambil berkata, "Iqra", yang artinya bacalah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Akhirnya Malaikat Jibril kembali mengulangi perkataannya hingga 3 kali. Namun Rasulullah masih tetap menjawab dengan hal yang sama. Setelahnya Malaikat Jibril pun mendekat dan mendekap tubuh Rasulullah. Kemudian saat melepaskan dekapan dari tubuh Rasulullah, Malaikat Jibril membacakan firman Allah berupa ayat Al-Quran, tepatnya surat Al-Alaq ayat 1-5. Berikut ini surat Al-Alaq ayat 1-5 dan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril dengan berbagai cara dan kondisi. Dalam banyak riwayat menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, tubuh Nabi Muhammad mengucurkan keringat karena keagungan wahyu yang diterimanya. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan tubuh Rasulullah sampai gemetar ketika menerima wahyu, seperti saat Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hiro, yakni surah Al-Alaq ayat 1-5. Di sini Nabi Muhammad Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa dirinya pernah menyaksikan bagaimana Rasulullah saat menerima wahyu dalam satu waktu yang sangat dingin. Rasul pun sampai mengucurkan keringat ketika menerima wahyu. Aisyah berkata, "Sungguh, aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau pada suatu hari yang sangat dingin, lalu terhenti. Beliau mengucurkan keringat." Tentang cara turunnya wahyu kepada Rasulullah juga diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Kesimpulan dari surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan perintah untuk mengenal asal-usul manusia, yang mana Allah telah menciptakan manusia ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, sehingga manusia harus mencatat dan membaca ilmu menggunakan pena, baik ilmu yang ada di dalam Al-Quran maupun ilmu yang terjadi di alam melalui kemampuan melihat dan mendengar. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.